Buat catatan ya, Pak. Iya, ada apa saja tuh catatannya? Tentang Tentang pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan. perkembangan. Pertumbuhan dan Perkembangan. 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 Kalau teori udah belum? Teori-teori perkembangan. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, kemarin masih di pengantar ya. Karena kemarin Iya. saya lihat tugasnya ada beberapa yang sudah ngebahas tentang teori-teori perkembangan. Masih ingat dengan teorinya tabula rasa? Ada nggak yang kemarin ngebahas tentang tabula rasa? Belum. Kayaknya Belum. belum, Pak. Dosen. Belum. Oh, belum ya. Soalnya kemarin saya lihat sekilas beberapa tugas ada yang ngebahas sebagian. Oke lah, kita bahas sekilas ya untuk teorinya. Nah, ada teori dari John Locke namanya teori tabula rasa. Nah, menurut teori tabula rasa, anak itu lahir dalam keadaan kosong, seperti kertas putih yang bersih. Kebayang ya semua kertas kosong yang belum dicoreti. Gini nih, saya bukakan deh kertas kosongnya supaya konsepnya kita pahami lebih mendalam semuanya. Sudah muncul ya? Nah, menurut John Locke, individu atau manusia itu ketika dilahirkan, dalam hal ini adalah seorang anak, seperti ini nih, Bu, Pak, kosong seperti ini, bersih menurut si John Locke. Nah, bagaimana kertas ini mau kita tulisi atau mau kita gambari? Tulis apa aja misalkan. Ditulisi seperti ini, ditulisi, dan bahkan sampai diberikan warna. Misalkan mau warna kuning, mau warna yang lainnya. Itu tergantung orang tua dalam mendidik anaknya. Di sini semua saya rasa mayoritas sudah mempunyai keturunan ya, yang punya anak, yang punya cucu. Nah, menurut si John Locke ini bahwa anak bersih belum punya dosa, belum punya apa-apa, dibentuklah karakternya oleh seorang ibu, oleh seorang ayah, oleh kedua orang tuanya. Mau seperti apakan anaknya? Dan biasanya perlakuan itu, perlakuan balita, anak akan terlihat nanti di remaja. Setelah remaja itu anaknya seperti apa? Ada anak yang pemalu, ada anak yang kurang percaya diri. Nah, itulah berarti yang dibentuk oleh orang tuanya ketika anak-anak. Ada anak yang dalam bahasa Sunda itu wanter, apa ya? Bukan gak punya malu, tapi berani. Dan Berani katakan tampil di depan umum, berani mengemukakan pendapat. Nah, itu perlakuannya seperti apa? Contoh begini, entah Bapak Ibu masih ingat waktu anak-anak dulu seperti apa, atau ke anaknya lah sekarang. Ketika kita membelikan pakaian, membelikan baju atau membelikan celana untuk anaknya atau sepatu, yang milih ibunya, ayahnya atau si anak, yang milih i- Ibunya. ibunya, ibunya. ibunya. Ibunya, orang tuanya. Jadi gaya Ibu. anaknya sesuai keinginan ibunya ya. Waktu Betul. Iya. anak-anak ya, Ya, tapi setelah bisa waktu memilih, milih sendiri. waktu anak-anak. Ketika sudah memilih sekitar usia 3 tahunan mungkin ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bisa memilih sesuai dengan anaknya. Mau bagus, mau jelek, kita ikuti sesuai anaknya ya. Ya, Iya. berarti itu anak Betul. sudah bisa mengemukakan pendapat, lalu diterima oleh orang tuanya, dan akhirnya dia memiliki rasa percaya diri. Kita dengarkan pendapat anak seperti apa.
Kalau sedikit melenceng kita luruskan. Kalau ada belok-beloknya kita luruskan. Ada juga orang tua yang dari pakaian saja yang paling sederhana ditentukan sesuai keinginan orang tuanya aja. Nggak boleh ngelawan. Nggak boleh nggak suka, harus suka. Maka nanti kira-kira udah remajanya seperti apa. Hmm. Nah itu yang harus kita pertanyakan. Nanti setelah dewasa, apalagi lebih jauhnya lagi setelah dewasanya seperti apa. Atau bahkan kita mau ngedidik anak itu menjadi kepalanya atau ekornya, menjadi leader, pemimpin atau menjadi bos. Contoh begini, anak pakai sepatu. Waktu usia TK, anak masih dipakein sepatu sama orang tuanya, sama ibunya khususnya. Udah SD, apakah masih dipakein sepatu sama ibunya? Masih banyak kan? Yang Masih. kadang usia Ya. SD pun eh, sepatunya masih dipakein sama ibunya. Berlangsung terus-terusan seperti itu hampir sampai anak tidak bisa pakai sepatu sendiri. Lalu yang harus kita ingat, kita pertimbangkan, ketika ibunya atau orang tuanya sudah tidak ada, apakah anak itu akan bisa pakai sepatu? Tidak mandiri. Nah, karena hal itu akan menurut si John Locke dengan teorinya tabula rasa, itu dibentuk oleh kita. Apakah mau dibentuk mandiri atau seperti apa individu tersebut, anak tersebut? Maka kita harus sudah bisa mempertimbangkan sampai ke arah sana. Aliran si John Locke ini dikenal dengan aliran empirisme atau environmentalisme. Disebut juga aliran yang optimisme, selalu positif lah. Nah, agak berbeda dengan teorinya dari Jean-Jacques Ross yang dinamakan sebagai teori Navel-Sipeng. Di mana teori Navel-Sipeng ini anak itu lahir sudah membawa dasar-dasar yang baik. Masyarakatlah yang membuat anak menjadi rusak. Nah, pandangan ini disebut nativisme atau pesimisme. Jadi anak itu dasarnya baik dari dalam kandungan, terus pertama lahir dasarnya menjadi anak yang sudah membawa sifat-sifat atau karakter yang baik. Cuma sayangnya dirusak oleh masyarakat. Masyarakat di sini mana? Bukan hanya masyarakat luas. Masyarakat yang pertama yang dianggap di sini itu adalah orang tuanya, kedua orang tuanya. Kita ingat ya di masyarakat ketika ada yang melahirkan, ada ibu yang melahirkan, terus anaknya meninggal. Banyak masyarakat yang bilang, ibu, bapak tidak usah bersedih, itu merupakan tabungan kita untuk di akhirat nanti. Anaknya yang akan menyelamatkan kita untuk membawa ke surga. Nah, mungkin mungkin dari dalil itu, kemarin kalau di reguler membahas ini ada yang tahu dalil Al-Qur'annya, dalil apanya gitu ya. Bukan ya, yang Al-Qur'an, yang hadis ada yang menambahkan. Mungkin di sini sudah lebih paham semuanya ya. Teori Jean-Jacques Ross ini, mungkin si Jean-Jacques Ross itu dari kitab atau dari Al-Qur'an ya, sampai ada eh, teori novel Nobel Sipeg ini bahwa anak itu dasarnya baik. Karena prinsipnya itu, ketika anak yang baru lahir terus meninggal itu sudah jaminan surga katanya ya, menunggu ibu dan ayahnya di surga dan akan menyelamatkan di kemudian hari, di masa depan nanti. Kan ada yang sampai seperti itu dalam Islam, ya. Nah, dirusak sama masyarakat. Karena dalam masyarakat ini berbagai kalangan ada, berbagai perilaku ada. Pada dasarnya kan manusia itu mencontoh, apalagi seorang anak mencontoh. Maka kenapa kan banyak yang berpikir jangan ngerokok depan anak-anak. Jangankan di depan anak-anak, kalau saya lihat prinsip saya, meskipun dosen perokok di ruangan kelas mengajar dengan siswa-siswinya tidak boleh merokok. Karena apa? Itu menjadi contoh. Apalagi sekarang guru SD ngajar sambil merokok. Merokok. Maka peserta didiknya ingin mencoba gimana sih rasanya. Begitu juga dengan perilaku-perilaku yang lain. Maka ketika katanya bergaul dengan tukang parfum, kita ke bawah wangi ya.
Iya. betul. Ya, Prinsipnya seperti itu. Prinsip Jin Jack Weros. Nah, insya Allah ketika kita bergaul di lingkungan Toriko, maka kita semua akan menjadi muridnya Pangeran Abah, akan bertoriko. Meskipun yang tadinya nggak sama sekali, maka akan bertanya, udah ikut Manakim kemana-mana, ikut Amalia, sampai akhirnya akan bertalkin. Kalau dilihat dari masyarakat seperti itu. Jadi, kalau kita lihat dari dua teori ini, persamaannya, masyarakat cukup berperan. Karena dalam pembentukan psikologi atau perkembangan individunya, itu tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Baik lingkungan yang pertama adalah orang tuanya dan masyarakat luas. Ya semuanya yakin mengamati anak usia 2 tahun belajar 1,5 tahun lah ya, udah belajar berbicara. 2 tahun, 3 tahun udah celembeng kalau kata orang Sunda ya, udah mahir berbicara seorang anak. Coba kalian bandingkan anak yang dilahirkan oleh orang tuanya eh, yang berbahasa Inggris dengan anak yang dilahirkan oleh orang tuanya yang berbahasa Sunda. Berbeda kan? Di Inggris sana, anak usia 3 tahun tuh udah pada pinter bahasa Inggris. Iya, Terus di pada Indonesia, jangan anak, individu sedewasa kita apakah sudah mahir berbahasa Inggrisnya? Apalagi di Arab sana, anak-anak kecil tuh udah bisa berbahasa Arab loh. Kalau di kita kan dengar dengar orang ngobrol bahasa Arab pasti jawabnya amin amin gitu. Nah itu bentuk bentuk lingkungan. Lingkungan lah yang membentuk individu itu mau ke arah mana, mau menjadi seperti apa. Bapak Ibu semua sering manakib, dibentuk dengan manakib. Insya Allah ya, keimanannya lebih kuat dibanding yang ke pengajian. Bapak Ibu semua mengikuti amaliyah mursyid. Menjadi kebiasaan kan itu. Beda dengan yang baru belajar, baru proses. Ketika datang ke Sirna Rasa, Hamil Manakib, sampai Manakib, amaliyah mursyid. Tapi ketika pulang ke rumah, bagi orang yang baru belajar, mungkin pulang ke rumah ngantuk lah dan sebagainya, urutannya nggak tahu lah, jadinya nggak amaliyah mursyid, nggak sholat malam. Tapi ketika kita intent terus berlatih 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 menjadi kebiasaan, itulah menjadi karakter kita. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya dalam berkembang. Oke, seperti itu aja lah mungkin teori yang menurut siapa-siapanya boleh di-PR-kan kali ya. PR-nya mencari teori-teori perkembangan menurut berbagai tokoh. Barusan kita cukup membahas yang John Locke sama Jean Jacques Rousseau aja. Yang menurut Johannes Hendrik, William Stem, Thorndike, silahkan kalian cari dan ditulis, dijadikan tugas lagi. Stanley Hall, boleh tuh, masih banyak, masih banyak. Jadi menurut Kotlin, Anastasi. Nah, jadi maksud saya, Bapak Ibu semua, dari dua tokoh ini sudah kita bahas, silahkan cari teori-teori perkembangan dari tokoh-tokoh yang lain, dan silahkan dibandingkan. Barangkali nanti akan bisa diarahkan mana yang mendukung teorinya John Locke, mana yang mendukung teorinya Jean-Jacques Ross. Silahkan. Ya, kita ke materi berikutnya. Yang berikutnya kita masuk ke asas ya. Nah, ada beberapa asas untuk perkembangan. Asas-asas perkembangan menurut M.G. Langfeld. Yang pertama ada asas biologis. Perkembangan itu merupakan ekspresi dorongan untuk hidup. Jadi orang berkembang itu untuk hidup. Kalian pernah melihat jerapah? Jerapah itu dulu, dulu sekali. Lehernya itu panjang nggak sih? Ada yang tahu jerapah lehernya panjang nggak sih dulunya?
Panjang kali. Oh, panjang ya dari dulunya ya? Sekarang Nggak kayaknya. tahu. Dari dulu. Nggak tahu Pak dosen. Nah, berbicara eh, jerapah. Jerapah. Jerapah memanjangkan lehernya itu dia untuk bertahan hidup, dorongan untuk hidup. Karena bersanding dengan pohon. Yang tadi zaman dulu tapi ya, kalau sekarang begitu lahir udah panjang pada akhirnya. Meskipun dia tadinya lehernya tidak sepanjang itu, dia mengikuti pertumbuhan pohon untuk makan daun di pohonnya. Semakin tinggi, maka dia mau tidak mau harus memanjangkan. Nah, untuk Bapak Ibu Bapak Ibu sendiri yang kita alami bersama, eh, anak kecil yang baru lahir, apakah langsung bisa makan nasi? Awalnya kan dengan susu, Enggak. dengan ASI, dengan susu formula, karena belum kuat untuk memakan yang padat. 6 bulan kemudian mereka mulai dikasih MPASI katanya ya, masih yang lembek-lembek. Kalau yang Gen Z mungkin sekarang ketika ada MPASI ya udah yang ada di warung aja, tinggal seduh kasih. Yang agak kreatif sendiri yang agak sedikit kreatif ibunya bikin dari bahan-bahan herbal. Misalkan makanannya dibikin jus, ikan salmonnya di jus, dicairkan, ditambah sedikit keju atau ditambah apa mungkin ya. Menjadi bubur yang sangat halus. Belum ke bubur yang nasi itu. Lama-kelamaan dia semakin gak kenyang. Si anak itu semakin gak kenyang kalau hanya makan makanan yang sifatnya cair. Maka kemudian langsunglah ke arah-arah yang sedikit eh, agak keras ya. Karena lambungnya sudah mulai kuat. Dan yang lain-lainnya. Secara biologis, kenapa sih Bapak Ibu menikah? Gak apa-apa ya, di sini udah dewasa semua ya. Saya ngebahas ke Ya. arah sana. Kenapa Bapak Ibu memilih menikah? Atau hidup sendiri lebih enak ya, nggak ada yang ngatur. Apalagi buat perempuan, para ibu-ibu nggak usah ngurusin suaminya, nggak usah ngurusin anaknya. Kenapa sih pada nikah? Ya tugas perkembangan seorang dewasa itu ya menikah. Hal tersebut merupakan asas biologis yang mendorong mempertahankan hidup. Sekarang aja udah nikah, mohon maaf nih Bapak dan Ibu ketika tidak bertemu dengan pasangannya 1 minggu aja kira-kira apa yang dirasakan? Rindu. Rindu, badan Kangen. mulai pegal-pegal gitu ya. Kangen. Seperti itu kan? Nah itu dorongan supaya kita selalu fresh. Hidup itulah perkembangan. Maka kenapa ada masa puber di masa remaja? Ya mempertahankan hidupnya supaya ada keturunan ke depannya seperti itu. Dan itu mau tidak mau harus harus diyakini dan itu harus diterima. Bahkan ada ya katanya masa pubertas kedua ya, usia berapa tuh? 40. 40, ada yang udah 40. Tahu Banyak. aja Bu Hampir Rinsun. semua. Hampir Ih, semua. Bisa menolak nggak Bapak Ibu masa pubertas keduanya? tergantung. Tergantung. Itu tidak bisa Udah ditolak. lewat. Ya, tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa ditolak dan tidak boleh ditolak. Karena itu Betul. Udah takdir ya Pak ya? Bisa takdir Udah dalam psikologisnya. dikatakan. Itulah masa kodratnya ya Pak ya. perkembangan setiap individu. Kalau itu kita tolak, berarti kita tidak berekspresi. Tapi meskipun kita terima dan kita tidak bisa menolak itu, ya itulah kita yang bisa mengkondisikan itu. Kita yang bisa mengontrol itu. Dengan apa coba mengontrolnya? Semuanya sudah punya di sini. Yang ada di sini nih, Dengan ya, talqin. yang ada di dalam hati. Oke, Dengan talqin dikir, dengan dikir hobi. betul. Dengan itu sih insya Allah semua akan terkontrol. Banyak kan yang kandas di masa pubertas kedua,
Insya Allah di sini nggak bakalan terjadi Wes. kalau itunya dipakai semua. Tapi semua ya, bukan satu satu belah pihak aja. Misalkan Oke. suaminya mah ya seperti itu, berpatokan berdikir hobi, bisa mengontrol masa pubertas kedua itu. Tapi istrinya nggak bisa mengontrol. Ya tetap aja. Atau sebaliknya. Insya Allah kalau keduanya bisa, maka asas biologisnya itu akan disalurkan ke yang sesuai, bukan disalurkan kepada yang di luar-luar tidak jelas. Karena kita kontrol, kita yang mengontrol diri itu bukan orang lain. Begitu. Ya mudah-mudahan di sini semua bisa seperti itu. Saya juga bisa Amin. berbicara seperti ini karena mungkin belum mengalami. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dibekali oleh pengresa Abah akan mengalami itu dan bisa menerima dan mengontrolnya. Karena saya belum nyampe 40, masih 25 nawarinnya. Wes. Baru menawarkan Bu itu, belum pas. Kalau pasnya mah gak tahu 30 berapa. Terus asas yang berikutnya, asas ketidakberdayaan. Awalnya individu itu sangat lemah, akan tetapi karena proses waktu yang terus berjalan, perkembangan dalam diri individu sendiri, maka individu menjadi memiliki kemampuan yang hebat. Di tugas yang kemarin ada yang ngebahas, Pak siapa ya, Pak Iwan apa Pak siapa ya? Kalau binatang itu katanya ketika lahir bisa langsung lari. Pak Iwan apa siapa ya, saya lupa namanya. Bisa langsung makan, bisa langsung berjalan, lari. Namun untuk anak-anak, ketika lahir hanya bisa nangis, gak bisa lari, apalagi makan sendiri. Jangankan lari, untuk merangkak aja belum bisa. Nah, setidak berdaya itulah seorang anak ketika dilahirkan. Apa sih yang bisa? Dia pengen A, pengen B itu, atau dia sakit, atau dia lapar, hanya bisanya dengan tangisan. Sedangkan kita orang dewasa nggak paham kan? Kenapa sih nangis wae? Kenapa sih rewel? Sampai adalah seorang ibu muda yang baby blues ya. Banyak kan Wes. bayi yang dipukul, yang diciwit, bahkan ada yang dibunuh sekalian sama ibunya. Sampai terjadilah baby blues. Maka di sini kita harus memahami, seorang bayi itu nggak sadar, tidak memiliki keberdayaan. Tidak seperti binatang. Ketika lahir udah bisa jalan. Burung ketika lahir berapa minggu kemudian sangat singkat prosesnya udah ada bulunya bisa terbang. Apalagi ikan, menetas dari telurnya langsung dia bisa berenang. Kita kadang sampai usia 40 belum bisa berenang ya. Ikan mah, Betul. ikan mujair baru netas sudah langsung renang. Nah itu, manusia itu tidak berdaya ketika baru lahir. Dan kita ambil lagi ke teori John Locke, masih putih, masih bersih, belum dibentuk. Bisa nggak Pak, anak nggak dilatih ngobrol, terus dia bisa ngobrol sendiri? Dari teori psikologi dia nggak bisa. Coba aja, Bu Rina ketika punya anak, melahirkan, jangan pernah diajak ngobrol, bahkan bila mana perlu anaknya asingkan aja di hutan. Bisa ngobrol nggak? Enggak. Karena kan manusia itu ahli mengkopi ya, ahli mengkopi dan sudah besar ahli ngopi gitu. Jadi mencontoh, Betul. mencontoh melihat lingkungan, bahkan jangan jauh-jauh dalam berbicara. Anak kecil, maka kenapa jangan sampai ayahnya terlalu sibuk nyabak cari duit, gak pernah gendong anaknya, apalagi gak pernah pulang. Pulang-pulang nanti udah usia 2 tahun apa 3 tahun. Dia mulai melihat melihat sosok mana ini sosok ibu, mana sosok ayah. Kalau dititipin ke pembantu, ke pengasuh, bisa-bisa pengasuhnya yang dipanggil mama. Karena kan melihat ke teori yang satunya lagi, Jean-Jacques Ross, lingkungan yang merusak. Lingkungan itu yang membentuk dari kita kedua teori. Jadi kalau kita ingin membentuk seorang individu yang baik, anak yang baik, ya kembali lagi ke orang tuanya. Berikan contoh yang baik, kenalkan ini ayah, ini ibu. Jangan sampai salah memanggil orang.
proses dan waktu terus berjalan dan terus membentuk perkembangan setiap individunya. Dari berbagai hal. Kemarin kan sudah dibahas ya, ada yang perkembangan yang sosial, budaya, sampai ke biologi, sampai memiliki kemampuan-kemampuan yang memang harus digali. Nah, tugasnya orang dewasa ya mengajarkan itu semua, apa yang dirasa dimiliki, apa yang harus disampaikan. Yang berikutnya asas eksplorasi atau mengembangkan diri. Proses pertumbuhan dan perkembangan individu didasarkan tuntutan untuk mengembangkan diri. Nah, oke lah. Untuk asas eksplorasi ini, saya tanya Bapak Ibu sekalian yang kuliah di hari ini di Prodi BPI STID Sirna Rasa menuju Usama. Apa sih yang kalian harapkan dan apa yang menjadi tujuan kalian kuliah hari ini sampai lulus? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab kalau Iya, untuk soal apa yang diharapkan dan apa tujuan masuk di BPI ini, terutama untuk diri saya khususnya, yang pertama bertujuan untuk memperbaiki diri agar lebih tahu diri dan mengkaji rasa lebih dalam keilmuagamaannya gitu. Yang kedua, nggak muluk-muluk karena saya BK, saya ingin mendapatkan ilmu ke-BK-annya juga. Mungkin itu kalau untuk jawaban saya. oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Saya senang dengan jawaban Bu Yeni. Untuk intinya untuk mengeksplorasi diri, untuk mengembangkan diri. Apalagi saya BK, saya pengen tahu ilmunya bagaimana. Dan lebih jauhnya lagi belajar agamanya. Kalau di Sirna Rasa itu, meskipun dosennya masih anak kecil kayak gini, lebih ilmu agamanya lebih banyak di kalian, buat di Bapak Ibu. Nah, itulah proses. Semua itu tumbuh, mengembangkan diri. Apalagi tadi kalau kita lihat pernyataan Bu Yeni ya, itu merupakan tuntutan dalam pengembangan dirinya beliau. Kenapa disebut tuntutan? Beliau sudah tenggelam mungkin ya, sudah terjerumus di dunia bimbingan dan konseling, menjadi guru BK. Mau tidak mau beliau harus mengikuti perkuliahan untuk mengembangkan dirinya. Maka saya suka suka pengen ketawa ketika dengar kelas tahun, apa saya menghidmat we ke Abah, saya menghidmat we ke Abah. Secara psikologi itu tidak ada kemauan. Kata gurunya kuliah, kuliah. Berarti nggak punya kemauan dan kalian tidak ada asas eksplorasi untuk pengembangan diri. Sedangkan Panger Sabah bukan hanya nyuruh kalian tuh kuliah untuk berkhidmat, bukan tujuannya. Tahu kan? Dai di TKNT atau minimal mah S1. Sugan hari ini ceramah S1 mah didarengi, gitu kan bilangnya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengembangkan diri. Ya kalau kita lihat Pangersabah sendiri kan di pendidikan formalnya seperti itu. Tapi di pendidikan non formalnya dan kemampuan untuk mengelola ruhnya di atas rata-rata dan bukan bandingan kita semua. Nah, Diulang lagi maksudnya ya. beliau pengen Nomor 10, diri perhatikan dia. bilangan berikut. Itu ada bilangan 3, 4, Siapa itu? 5, 6, dan Jadi ke matematik 7. ya. Aku sekarang berada di angka 3. Dias Berada itu di mute. angka Oh, Pak Dias, 3. mohon di-mute Pak Dias. Aku maju 3 langkah Baru ke masuk kayaknya. kanan. Udah. Ah, udah ya. Nah, Ya. yang dimaksud Pangersabah, saya yakin untuk pengembangan diri setiap individu, setiap murid-muridnya. Bahkan jangankan yang belum S1, dosen aja sampai sekarang masih didorong oleh Pangersabah. Yuk lanjut, yuk lanjut, yuk lanjut, yuk lanjut. Bahkan dari Pangersabah saya dengar ilmu itu nggak ada yang nggak bermanfaat. Ilmu itu semuanya nyambung. Kalau di dunia akademik, di kampus kan kita berbicaranya ilmu itu harus linear. S1 BPI, S2 BPI, S3 BPI, jadilah profesor.
Semuanya nyambung katanya, kata Pangersabah. Saking harus muridnya mengeksplorasi diri, mengembangkan diri. Jadi saya harap sudah tidak ada lagi yang beralasan ikut kuliah itu ya melengkapi aja supaya kejaran Pangersabah 1.000 mahasiswa tercepat tercapai. Tapi harus ada kemauan dari dalam diri kita juga untuk tumbuh dan berkembang. Baik itu didasarkan oleh tuntutan dari dunia pekerjaan atau dari hal yang lain atau di luar itu. Karena setiap individu harus mengeksplorasikan dirinya. Apalagi di fresh graduate. Kalau saya di reguler, kebanyakan fresh graduate, ya semuanya harus memaksimalkan. Ibarat nanti di sini kalau ada mahasiswa bimbingan saya, nanti kita akan bertemu lebih insen dan Bapak Ibu yang akan menemui saya lebih insen pasti di ketika penyusunan skripsi. Di penyusunan skripsi saya tidak akan sama memperlakukan Bapak Ibu semua yang saya bimbing. Tapi saya akan membantu mengembangkan diri setiap Bapak Ibu, mengeksplorasikan dirinya. Kalau ibarat gelas, sebagai contoh gelas nih, mungkin mahasiswa A saya kembangkannya sampai sini. Mahasiswa B sampai sini, mahasiswa C sampai sini. Bahkan ada yang sampai luber. Itu akan dilihat dari kemampuan dirinya maksimalnya di arah mana. Kadang mahasiswa selalu berpikir, Pak, punya saya sama punya dia itu sama. Kenapa dia ditandatangan diizinkan untuk sidang, sedangkan saya tidak? Karena saya melihat, oh mahasiswa B ini masih mampu untuk lebih berkembang dari itu. Saya maksimalkan. Oh yang A ini cukup sampai sana. Dia nggak bakalan terkejar kalau harus dikembangkan lebih jauh. Udah ACC aja, selesaikan. Nggak tahu kalau sama dosen yang lain ya. Kalau dengan saya bantu dipaksa supaya bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Nggak tahu nanti kalau di Tahusus ya karena usianya sudah lumayan semua, mungkin dengan kesibukan, dengan permasalahan yang ada baik di rumah ataupun di mana belum ngasuh, ya kita lihat. Maka akan perlakuan di mahasiswa Tahusus dan reguler pun itu sebetulnya akan berbeda. Di reguler mah ya harus fight dong, mengembangkan diri. Apa sih kesibukan? Nggak ngurus suami, nggak ngurus istri. Apalagi di angkatan ini yang reguler hanya 1 orang deh kalau nggak salah yang udah menikah. Tapi itu pun harus ideal, kata suaminya. Mereka siap-siap fight. Tidak ada yang layah-layeh. Apa sih tugasnya cuma belajar kan? Gak ada tugas yang lain ngurus istri, ngurus anak, ngurus suami. Gak ada mereka. Beda dengan bapak ibu di sini kan. Wah Pak, saya mau kalau harus kayak gitu mending keluar. Kalau dikasih tugas banyak saya mau mending keluar. Pada cuma berkhidmat. Ya mungkin dengan kesibukan, bukan gak bisa mengembangkan diri. Tinggal kitanya. Mau nggak untuk mengembangkan diri? Bu Rinsun lah contohnya dengan berbagai kesibukannya masih mau kuliah, masih mau mengurusi saya, Pak waktunya kuliah, Pak ini linknya. Kan ketika ada kemauan, insya Allah. Meskipun untuk mata kuliah ini mas sebetulnya udah nggak usah diberikan di kelas ini. Saya rasa nggak usah diberikan, semuanya sudah tuntas. Bukan hanya untuk dirinya, sudah pada mendidik, sudah pada menerapkan. Apa sih pentingnya mata kuliah ini di kelas ini? Nggak penting kan? Penting dong. Penting Semuanya pada semuanya Penting sudah dong. merasakan dan sudah menerapkan terhadap anak-anaknya. Beda dengan fresh graduate kan masih ngalamin merasakan dirinya saja, belum melihat. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat, bukan merasakan lagi. Tinggal sekarang kita lagi proses mengembangkan diri karena nggak ada istilah terlambat. Bapak Ibu tadi katakan rata-rata usia usia 40 katanya. Saya aja di usia ini pengen pengen belajar lagi, Bu, Pak. Pengen mengembangkan diri. Cuma takdirnya mungkin karomahnya belum datang ke saya, belum bisa melanjutkan. Semangat masih ada, semangat tempur masih ada. Tapi ininya sudah lemah. Makanya udah sampai sini. Bukan gak mau mengeksplorasi diri, bukan gak mau mengembangkan diri.
Ikut pelatihan segala macam selalu saya ikuti. Tapi untuk ke jenjang berikutnya ya mungkin belum waktunya. Maka Bapak Ibu yang sekarang di usia ini tidak ada istilah telat. Saya pun masih pengen belajar. Bahkan di kelas ini pun materi ini dan materi yang sebelumnya atau nanti ke depan silahkan didiskusikan. Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, saya mah anak baru satu, istri baru satu. Bapak Ibu mah mungkin kan Wis. anaknya ada yang udah 3, yang udah 4, bahkan ada yang punya cucu. Dari segi pengalamannya seperti apa kita kolaborasikan dengan teorinya. Dan yang terakhir ada asas mempertahankan diri. Nah, ini mempertahankan diri ini masih masuk di mengaktualisasi diri. Pertumbuhan dan perkembangan individu itu merupakan dorongan dan tuntutan untuk mempertahankan diri dan eksistensinya yang bersifat fisik, psikis, dan sosial, bahkan dapat lebih aktual. Contoh gini, di kelas ini suka ada debat gak sih? Diskusi sampai debat? Ada pasti ya? Debatnya Ada belum. ya pasti ya di Ada. dalam kelas. Ketika ada yang menyanggah pasti selalu mempertahankan dengan statement, dengan teorinya. Ya karena kita berstatement itu sesuai teori kan, kalau di akademisi. Sampai kita, eh, tapi di sini mah enggak ya. Di luar sana kadang sampai ada yang terbawa ke luar panggung, ke belakang panggung. Kelas udah selesai, berantem di luar. Itu kan mempertahankan dirinya, statementnya. Tapi kalau di akademisi nggak terjadi seperti itu. Di forum, perselisihan, beda pendapat, di luar, selesai, pertemanan lagi. Tapi suka ada yang ngedeli, dibawa sampai keluar, bahkan sampai fisik, aju jotos gitu ya. Nah itu biasa terjadi. Karena hakikatnya manusia mempunyai asas itu. Selain mengeksplorasikan dirinya, mempertahankan dirinya. Bahkan orang Sunda mah ada yang bilang harga diri itu. Wis. Segitu kan bahasa orang Sunda itu. NKRI mati harga diri. Begitu kan? Itu bentuk mempertahankan diri dan itu naluri semua orang. Cuman ada yang frontal, ada yang bertahan. Dia. Nah, disinilah kita diajarkan tanbih. Dalam mempertahankan diri harus seperti apa sih usia yang lebih tua? Ke yang di atas kita segalanya harus apa? Ke yang sederajat harus seperti apa? Ke yang lebih muda harus seperti apa? Ya kita tetap mengaktualisasi diri, tetap mempertahankan diri. Tapi untuk yang lebih muda kita harus lebih apa caranya? Menyayangi kan? Untung di sini mah di atas saya ya usianya ya, jadi saya nggak menyayangi di kelas ini, menghormati. Nggak perlu menyayangi. Ya nggak perlu menyayangi. Saya nggak bakalan menyayangi Bu Rinsun karena usianya di atas saya cukup menghormati saja. Kalau di kalau di reguler boleh ya, menurut Tambi boleh kan? Kalau di reguler boleh gitu. Nah begitu. Bahkan mengaktualisasikan diri ada yang sampai mempertahankan dirinya dengan di sosial itu dengan ini. Sadar nggak sadar di lingkungan kalian bakal ada orang yang mempertahankan dirinya segalanya dengan uang. Berbicaranya dengan uang, orang punya duit. Yang punya duit dibelilah nu gitu mah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu asas bagaimana mempertahankan diri, tapi kita harus perhalus karena kita punya tanbih dan kita perhalus karena kita bisa mengontrol diri dengan dikir hobi kita. Nah, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah punya anak, sudah punya cucu akan arahnya ke sana. Saya yakin. Karena sudah dibekali dengan tanbih. Karena Indonesia kalau semua sudah bertanbih sudah tidak akan ada korupsi. Tanbih itu kan mengajarkan kita untuk harga menghargai ya. Yang datang lebih duluan dilayani lebih duluan, bukan yang datang terakhir bawa uang dilayani duluan kan? Kan di sini terjadi korupsi itu gapnya. Orang nggak sabar, nggak harga menghargai. Karena pengen buru-buru, punya duit, nyogok, dilayani duluan. Yang nunggu dari subuh belum dilayani karena nggak ngasih duit. Itu kan terjadinya korupsi. Kalau di kelas ini, Ikhwan TKN semua, ya insya Allah pertahankan dirinya bukan dengan cara itu, cara bertanbih. Oke dah, pemantiknya segitu aja. Gak usah banyak-banyak di kelas ini mah udah hatam. Silahkan kita diskusi. Punya pengalaman tentang asas yang dirasakan itu di anak, di cucu, atau bahkan di diri sendiri mah enggak diceritakan di sini. Boleh saya izin Pak Dosen? Ya, silahkan. Siapa nih? Juandi, Pak Pak Juandi? Dosen. Ya. Ya,
Ini pada saya mau bertanya tentang karakter. Kalau tadi kan eh, dikatakan anak itu kan dibentuk oleh orang tua, bentuk dan cara memilih baju yang tadi disampaikan. Nah kalau anak saya sendiri kan dia tidak mau memilih apa-apa gimana orang tua dia pakai mau bagaimanapun dan yang lainnya pun seperti itu. Nah sekarang dia itu menjadi apa ya, kalau tampil di panggung itu jadi gugup gitu pada saya. Tapi kalau di usia-usia eh, bawah lah, pertengahan SD ke bawah itu kira pemberani gitu untuk tampil. Tapi setelah dia masuk kelas 5 sampai keluar SMA dia itu ketika berhenti gitu. Nah itu pengaruh dari apa Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak Juandi. Emang Pak Juandi anaknya udah ada yang remaja ya? Itu yang di semester 1 pas KPI Oh, enggak, udah soalnya masuk lihat di fotonya kayak masih muda gitu, nggak jauh sama saya. Ternyata sudah ada yang kuliah. Oke, alhamdulillah ya. udah 46 pada saya Bang. Oh ya, jadi begini Pak Juandi ya. Kalau menurut teori ya, karena saya belum, kalau mengamati anak khususnya ya, saya belum jauh karena anak saya itu baru masuk kelas 2 SD. Tapi saya merasakan di dalam diri ya, yang saya rasakan dari teori dan pengalaman pribadi diri saya. Kalau dari teori, ketika kita memperlakukan atau bukan memperlakukan lah, membentuk karakter anak dari usia sampai di usia balita khususnya, bahkan sampai anak-anak lebih jauhnya, itu memang akan terlihat di usia remaja, Pak. Maksud terlihat di usia remaja begini, kalau anak-anak dia di depan umum tampil masih berani, katakanlah anak balita atau anak SD suruh nyanyi di depan banyak orang nanti disawer. Nah, dia masih berani. Karena rasa malunya itu, rasa percaya dirinya masih ada, rasa malunya masih masih sedikit lah untuk anak-anak itu. Tapi menginjak usia remaja, dia mulai ada rasa malu. Nah, di luar rasa malu itu otomatis keinginan dia untuk tampil, rasa percaya dirinya mulai menurun. Karena apa? Biar kata teori ya, kata teori. Karena dia waktu usia balita atau usia anak-anak dia tidak pernah merasakan didengar. Dia punya keinginan, maksud didengar tuh entah dia mengungkapkan atau dia hanya punya keinginan tapi karena takut gak pernah diungkapkan. Contoh, dikasih baju apa saja sama orang tuanya gak pernah nolak. Tapi kita gak pernah bertanya, anak itu percaya diri nggak, pede nggak menggunakan baju tersebut. Jadi pada akhirnya di usia-usia nanti remaja, dia akan merasa, wah saya sama orang tua saya aja nggak pernah didengar apa yang mau saya, apalagi sama orang lain. Mulailah turun, turun, turun motivasi belajar, bukan kok motivasi, rasa percaya dirinya. Nah yang bahaya, ketika itu tidak diperbaiki, dibawa terus, lebih jauhnya lagi, kita lihat punya pacar nggak anaknya Pak Juandi? Karena remaja itu yang paling menonjol yang harus selesai itu masa pubertasnya. Jangan sampai kalau di sosial ya, kalau di psikologi akan bertentangan dengan agama, apalagi bertoriko. Usia remaja nggak pacaran itu salah. Dengan dia tidak memiliki rasa percaya diri, maka dia juga akan malu mendekati lawan jenisnya. Nah itu yang ditakutkan. Pubertasnya terhambat. Berarti ada PR nanti menuju ke dewasa dia ada PR. Sekarang aja remaja ada PR, dia tidak bisa percaya diri. Bahkan kalau rasa percaya diri tidak ada, dia tidak akan bisa memilih. Selalu harus dipilihkan. Misalkan dia mau lanjut kuliahnya di mana, udah ada yang kuliah kan ya. Itu ditentukan oleh keinginannya atau orang tuanya. Meskipun saya yakin orang tua memutuskan untuk kebaikan anak. Ini loh dek, masuk ke prodi ini aja. Karena sekarang prodi itu lagi tren. Gampang kerja segala macam. Oke Pak, saya ikut aja.
kalau anaknya yang nggak ngelawan. Tapi kita nggak tanya, anak itu maunya kemana. Hal kecil tadi baju, mau pakai baju yang mana. Kadang saya melihat anak saya aja pernah belanja lah. Ke zamannya sekarang itu kan online ya. Buka Shopee. Buka. Saya pilihin eh, baju yang polos. Bagus banget pokoknya untuk anak menurut orang tuanya. Tapi si anak gak mau yang itu, pengen yang ini katanya. Yang ini tuh yang gambar bunga, kayak ibu-ibu. Bunga besar-besar, gambar bunga. Akhirnya saya merasa berpikir, menurut saya bagus, yang polos, yang cuma motif garis atau motif apa, ini bagus. Tapi menurut anak saya jelek. Ah, mendingan beliinnya itu yang sesuai keinginan anak saya. Sampai ketat, sampai lusuh banget, bajunya masih pengen dipakai. Karena dia merasa percaya diri dengan pilihannya. Dan kita memberikan kebebasan selama itu lurus. Kan di Toriko kita belajar lurus ya. Secara itu lurus, gak belok, gak menyalahi aturan. Saya coba izinkan apa keinginannya. Alhamdulillah sampai hari ini kelas 2 dia masih gak tahu nanti di remaja. Selalu saya bebaskan memilih. Alhamdulillah sampai sekarang kadang malam minggu itu pengen ke kafe yang ada live musik, dia pengen nyanyi. Meskipun satu lagu didampingi ayahnya, lagu-lagu berikutnya dia mau sendiri. Kalau saya lihat eh, tumbuh rasa percaya dirinya mulai ada. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi, Pak, Bu. Masa itu masa balita, apalagi sampai anak-anak itu masa-masa bagaimana kita membentuk karakter itu anak menjadi leader, jadi kepalanya, atau jadi ekornya, jadi anak buahnya. Ketika kita selalu memberikan pilihan, mau A, mau B, kita jelaskan kalau A begini, kalau B begini. Dia harus ngambil keputusan sendiri, meskipun sedikit bertentangan dengan pilihan orang tua. Tapi kita pastikan 2 pilihan atau 3 pilihan itu pilihan terbaiknya. Insya Allah dia akan bisa menentukannya. Karena hidup individu ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah merasakan hidup individu itu kan tidak selamanya ada di bawah kendali orang tua. Kalau saya kebetulan masih lengkap orang tua saya, tapi bayangkan Bapak Ibu yang sudah tidak lengkap ya, mohon maaf, atau bahkan kedua-duanya sudah nggak ada. Siapa sih yang akan memberikan saran? Siapa sih yang akan memilihkan? Pada akhirnya kan Bapak Ibu semua harus bisa memilih atas berbagai pertimbangan, atas berbagai sudut pandang, sehingga saya pilih ini. Contohnya jangan jauh-jauh, Toriko banyak kan? Kenapa Bapak Ibu memilih TKN, Sirna Rasa? Ada Toriko mana kan? Itu kan berdasarkan pertimbangan kita bisa memilih ini loh untuk saya, yang baik untuk saya. Nah, jadi dalam membentuk karakternya, kalau saya pribadi ya sedikit sharing, karena ini kita session sharing lah. Meskipun saya baru berarti sekitar 7 tahun lah punya anak, di usia itu sekarang masuk kelas 2, masuk ke 8 tahun. Cara saya seperti itu supaya dia bisa memilih diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri. Meskipun dari hal sepele, karena yang merubah itu membuat itu adalah hal-hal sepele. Begitu mungkin Pak Juandi. Dan itu bisa diperbaiki karena kita bengkelnya. Apalagi berbicara sirna rasa pengersabah itu ketika ada yang salah itu kan bukan dimusnahkan, tapi diperbaiki ya dengan proses. Bertarikoh itu kan berproses. Begitu mungkin Pak Juandi. Mungkin dari yang lain ada tanggapan untuk Pak Juandi? Izin sharing juga Pak dosen. Ya, Bu Rini. Saya tuh sama-sama dilema tentang anak gitu ya. Ya. Usianya sekarang udah mau beranjak sama remaja. Sekarang dia mempunyai pilihan antara kuliah sama di pesantren. Keinginan ayahnya kuliah sambil pesantren. Sedangkan si anaknya bilang ke saya pengen kuliah, boleh saya kuliah, tapi saya pengen sambil kerja katanya gitu. Ayahnya bilang nggak mau kalau kalau sambil bekerja mah mendingan cari ilmu lagi gitu. Lanjutin lagi pesantren. Jadi dilemanya saya harus harus kasih solusi yang mana gitu. Sedangkan anaknya pengennya begitu. Jadi pengen kuliah sambil
kerja gitu. Tapi kerja juga nggak kerja kayak pengen bisnis pribadi gitu. Katanya pengen ngembangin usaha ayah katanya gitu. Tapi ayahnya belum bisa menerima. Nah, baiknya dari saya harusnya bagaimana itu Pak dosen? Oke, terima kasih Bu Bingung Rini ya. juga soalnya Itu anaknya laki-laki perempuan anaknya? tertutup sih, nggak terlalu tertutup gitu. Laki-laki Laki-laki, perempuan Bu anaknya? Laki-laki. laki-laki, laki-laki. Ayahnya laki-laki ya, ayahnya juga. Ayah sama anaknya suka ngopi nggak? Ya enggak, soalnya kan sekarang lagi di pesantren. Emang sih dekat anaknya itu. Kalau dibilang manja, ke ayahnya iya manja. Cuman kalau dari segi sharing gak berani gitu. Kalau sharing masalah yang harus begini, ayahnya lebih teguh gitu. Tapi anaknya nggak berani kalau nolak gitu. Nah, maksudnya begini, makanya saya tanya, suka ngopi nggak? Ini kebetulan dua-duanya laki-laki. Ajak ngopi, harus rileks dulu, nggak bisa Kalau ngopi sih enggak pernah, cuma ngeteh, ngeteh, ngeteh. enggak pernah ngopi. Nah, maksudnya begini, jadi bikin rileks dulu. Kalau bareng-bareng sih ngobrol-ngobrol. Ya, nah maksudnya bikin rileks dulu. Ya kalau zaman sekarang kan lagi trennya kopi, teh gitu ya. Sambil ngopi, sambil ngeteh atau apalah yang disukanya. Intinya ngobrol dulu, cair dulu, baru ke arah sana. Jadi nggak bisa langsung obrolin das ke sana. Kita sebagai orang tua harus paham dulu anaknya mau ke arah mana dan tujuan ke sana itu mau ngapain. Kan kita orang tua nganggapnya anak itu ya anak, belum bisa apa-apa. Tapi anak merasakan dirinya udah dewasa nih, bisa membantu orang tua. Saya punya kemampuan. Ya meskipun paham kan semua orang tua pengen yang terbaik, bukan hanya pendidikan umum, tapi pendidikan agamanya juga mendapat. Kuliah sambil pesantren. Nah kita dengar keinginan anak tuh, saya berkacamatanya sebagai ibu ya, sebagai ibu Rini, suami. Kita harus dengar dulu tujuan anak itu kemana sih? Jangan-jangan anak merasa di pesantren itu udah jenuh, dia merasa sudah ada bekal buat hidupnya. Sedangkan kita orang tua menganggapnya belum nih. Kan nggak ada salahnya kita memberikan kepercayaan terhadap anak. Sambil kita juga luruskan, kita dampingi. Intinya komunikasi dengan baik, dibikin rileks, jangan pakai emosi. Anak akan takut. Pada akhirnya ya udah deh ngikut. Padahal mungkin anak punya planning harus bagaimana meskipun nanti juga dia akan dengan dia selalu mengikuti apa yang disarankan oleh orang tuanya berarti dia taat terhadap aturan. Otomatis nanti juga ketika dia kuliah, dia akan taat aturan pendidikan. Ini waktunya kuliah, meskipun dia sambil katakan tadi mengembangkan bisnis ayahnya ya sambil bekerja. Waktunya kuliah dia akan kuliah. Tuntutannya kuliah apa? Tuntutan pekerjaannya apa? Dia akan merasakan, oh begini ya, ternyata kalau saya sambil bekerja. Tapi kalau kita sudah ada tanggung jawab, ini anak saya lihat ya dari sekilas dengar obrolannya memiliki jiwa itu bertanggung jawab, tanggung jawabnya tinggi. Buktinya apa yang kata orang tuanya dia ikuti dan gak pernah sampai melawan kan. Nah justru itu yang harus poin itu yang harus dikembangkan. Jadi posisi Bu Rini sebagai ibu ya tinggal ngobrol aja dengan anaknya, dengan suaminya, ditengahi keinginan ayahnya pun harus disampaikan kepada anaknya nih ayahmu maksudnya begini dan anak pun akan paham. Dan anak ketika keinginannya seperti apa disampaikan ke orang tuanya akan paham juga. Orang tua oh arahnya ke sana. Kalau orang tua kan pengennya anak fokus sekolah, yang jangan mikirin biaya, biar orang tua kan. Nah, kadang anak juga melihat ayah, ibu bekerja habis-habisan seperti ini buat saya. Saya pengen membantu. Nah, itu harus siapa tahu seperti itu tersampaikan dulu. Masalah nanti mengambil keputusannya silahkan berembuk antara orang tua dan anak. Dan orang tua juga kan paham mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, yang kurang baik itu kita buat baik. Yang agak belok-belok itu kita luruskan. Nah, intinya arahnya ke sana. Kan ibu sudah memahami perkembangan anak di
di pesantren seperti apa, kemampuan untuk katakan akidahnya, dasar-dasarnya udah nyampe mana. Jangan-jangan anak merasa sudah tercukupi. Kayak gitu. Tapi kuliah mau ya Bu kalau kuliah? Kalau menurut saya sih pada sen si anak itu kalau di dunia pembelajaran gitu ya kayaknya jenuh. Jadi Oh iya, gimana ya? Kayaknya udah jenuh tapi ayahnya mengharuskan ya dia ikut belajar. belajar buat kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Kalau boleh tahu waktu masuk SD usia berapa sih Bu anaknya? 7 tahun lebih, 7 tahun lebih. Kalau menurut usia rata-rata anak sekarang seharusnya udah keluar keluar SMA, tapi sekarang satu tingkat lagi gitu di SMA-nya. Jadi Oh, mundur mundur 1 tahun. 1 tahun Kalau gitu. waktu TK-nya seperti apa? Anaknya mandiri, 3 tahun di TK. Saya TK-in 3 tahun. Dia dekat sama saya, apalagi sama ayahnya juga dekat. Cuman pas sekarang udah gede, aku mau seperti ayah. Aku mau ngembangin punya ayah. Tapi ayahnya masih belum bisa ini, masih Ya, menolak gitu. Soalnya jangan kayak ayah gitu, katanya begitu. ya. Pengen Jangan yang terbaik seperti ya ayah, kalau kamu orang harus tua. lebih tinggi dari ayah. Ya. Ayah sampai sini, kamu harus begitu. Nah, begitu. Nah, yang kita analisis itu waktu TK itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Karena konsep TK di era sekarang ya, yang saya tahu di TK anak saya lah. Saya nggak ngelihat di TK yang lain, biar nggak menjadi membandingkan. Di TK anak saya, kalau saya analisis, anak itu bukan bermain sambil belajar, tapi belajar sambil bermain. Bahkan ada persyaratan ke SD itu kan sekarang sudah harus pintar membaca anak itu. Pintar menulis, pintar berhitung. Padahal zamannya saya itu zamannya di SD. Maka maksud saya begini, sampai jenuh belajar itu jangan sampai masa bermain si anak itu terenggut oleh belajar. Nah, Bu Rini mungkin yang bisa mengingat itu dan mengevaluasi itu, masa si anak belajar itu terganggu nggak? Masa si anak bermain? Karena konsep bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain itu mempengaruhi pendidikan ke atas. Dari sisi psikologi Di ya. tahun awal masuk pesantren, ya, di awal masuk pesantren, dia drop. Usia berapa Bu masuk pesantren? Ini Aduh, kurang jelas ya? hilang semuanya Ya. jadi hilang lah kemampuan jadi Bu, mohon maaf, kurang jelas nih ke halo saya. Ya, halo, kurang jelas, bisa diulangi? lup Pak pada sen Ya, lup Ngopi dulu biar lep Bu Rini. di chat mungkin ya ya, silakan sambil diketik lah, nanti di ditanggapi. usia masuk SMP di usia masuk Diketik aja deh Bu di chat, biar nanti saya tanggapi kalau sudah diketik. Yang lain mungkin silakan. Atau barusan yang bukan permasalahan, mungkin ini sharing dari Bu Rini. Ada yang mau menanggapi mungkin silakan dari pengalaman. Misal Pak Ahmad Jamil, Pak Jamiluddin, Pak Ian mau Boleh, menanggapi saya mangga dong, Pak silakan. dosen. Atau yang lainnya. Boleh Pak Ian Ya, silakan. sampai sendiri ya, nggak apa-apa ya. Gini, menanggapi yang di Ibu ini, kebetulan juga anak saya, makanya juga sama dengan Bu Rini, kondisinya tidak jauh berbeda. Jadi sekarang ini kan sama kondisinya lagi pondok gitu. Saya tawarkan kemarin itu, kamu mau kemana, mau kuliah atau mau bagaimana? Awalnya sih saya pengen itu dia kuliah pada, terutama di STID, karena kan nyambung lah gitu ya, kan dari pesantren. Ternyata kan dia mungkin
apa namanya dia bilang udah nggak mau lah gitu ya. Sebagai orang tua sebetulnya ya agak sedikit kecewa juga sih sebetulnya karena apa Ya, namanya kita tahu bahwa memang pendidikan itu kan penting gitu ya. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksa gitu kan. Saya bilang ya sudah kalau kalau seandainya memang tidak mau kuliah ya tidak apa-apa gitu kan. Terus saya tanya, rencana kamu memang mau seperti apa? Karena tahun depan tuh dia lulus. Jadi usianya sama dengan hmm, yang Bu ini itu ya. Saya pernah tanya gitu. Jadi dia punya niat itu pengen katanya usaha gitu ya. Saya juga belum tahu dia mau usaha apa gitu. Tapi sebagai orang tua saya bilang ya sudah. Kalau misalnya memang maunya seperti itu, ya kita sebagai orang tua kan juga tadi tidak bisa memaksakan kehendak gitu ya. Karena dia sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri gitu kan. Cuma memang dari sisi kita sebagai orang tua ini kan juga dengan pengalaman dia belum pernah terjun ke dunia dengan dia tingkat kejenuhan apa jenuh belajar barangkali ya udah jenuh udah capek gitu kan ya saya sih tidak mempunyai pilihan lain selain udah saya ikutin kemauan dia gitu kan tinggal ya mengarahkan aja sih sebetulnya dia juga belum tahu dia bakatnya di bidang apa gitu karena untuk di pesantren kan memang agak sulit ya artinya untuk mengetahui bakatnya kan agak susah gitu karena memang nggak apa selama 6 tahun ini kan juga jarang bukan jarang ya ketemu paling setahun sekali gitu ya kalau misalnya di rumah lama kan setahun sekali pas hari raya saja gitu jadi nah mungkin apa namanya ya sebagai orang tua sih yang pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Tapi kan kembali tadi bahwa kita juga tidak bisa paksa anaknya untuk seperti apa keinginannya seperti yang kita inginkan gitu kan. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita paksakan ya saya bilang sih mungkin akan sia-sia gitu. Karena dia merasa apa keinginan atau apa ya cita-citanya dia juga tidak bisa dia capai gitu kan kalau seandainya tidak seperti itu. Makanya saya sih juga nggak mau terlalu banyak ini ya, maksudnya berpikir terlalu keras gitu ya. Karena kita kan membayangkan sesuatu juga yang belum terjadi gitu kan. Apakah misalnya dengan keinginan kita nanti kuliah baru kan belum tentu juga atau sebaliknya gitu kan. Cuman yang pasti kan setiap orang itu kan memiliki takdir gitu ya. Jadi sih saya percaya bahwa apa yang menjadi keinginan dia ya sama-sama kita apa yang terbaik barangkali itu yang terbaik menurut Allah gitu kalau kalau saya sekarang gitu ya jadi saya juga nggak mau terlalu banyak aduh gimana nanti anak saya gini-gini saya nggak mau karena itu kan belum tentu terjadi juga gitu kan cuman ya saya bisa mendoakan saja bahwa semoga ini yang terbaik untuk dia mungkin itu aja sih Pak dosen. ya, terima kasih Pak Yan. Nah, alhamdulillah Bu Rini ya dari Pak Yan ada tambahan untuk pertimbangan mungkin ya pertimbangan Bu Rini atau dan yang lainnya. Ya seperti itu mengarahkan. Ketika ada seperti itu ya bukan berarti kita langsung cut. Tadi betul ya, silakan maunya bagaimana maunya harus pengen bekerja katanya kuliah lagi apalagi udah jenuh 6 tahun tadi di pesantren di Sirna Rasa ya yang harus pengen langsung ke STID tadinya. Ya kalau orang tua saya yakin semuanya ingin yang terbaik, pendidikan yang utama. Tapi kan masalah kuliah itu nggak harus tahun itu juga. Kalau memang merasa jenuh, nggak usah tahun itu juga. Mau berbisnis juga kan belum tentu. Betul nggak sih? Ketika berbisnis ini, anak akan sukses jangan-jangan baru 1 bulan, 2 bulan, atau seminggu, 2 minggu, udah capek, udahan. Nah, itu kan kita belum tahu. Makanya yuk kita ikuti dulu aja. Bahkan kita kasih gambaran, begini loh kalau bekerja itu. Begini loh kalau kuliah. Begini loh kalau bekerja sambil kuliah. Apalagi di STID menuju sama kuliah 3 hari atau 4 hari. Ada sisanya tuh kalau mau berbisnis. Kalau kita berbicaranya bisnis ya, bisa sambil berjalan. Nah, seperti yang tadi kita kembali yang Bu Rini,
sempat nilainya sampai sampai nurun ya. Saya rasa ini keinginan untuk pesantren, keinginan orang tuanya ya, bukan keinginan anak kalau lihat dari sini. Wajar. Wah, bukan. Ya, Bu, betul. Keinginan, keinginan anaknya dari Oh, kelas 4 anak. SD juga udah pengen pesantren gitu. Oh, malah Cuman keinginan nggak tahu anak. karena Ya. corona mungkin dulunya itu karena efek corona Hmm, jadi drop nggak ketemu sama sekali. ya, itu berarti karena pas musim corona ya 2019-2020. Oke, oke, oke. Nah, alhamdulillah keinginan anaknya untuk pesantren. Cuma karena dropnya itu gak boleh ketemu, berarti kan orang tua nggak boleh masuk ke pesantren karena musim corona itu. Kan kita ketahui sampai usia remaja itu, apalagi SD ke SMP, itu masih sangat membutuhkan orang tua, masih sangat harus dekat dengan orang tua. Maka terjadilah dulu seperti itu, adaptasi. Adaptasi di lingkungan baru kan, wajar itu yang terjadi. Dan sekarang bahkan udah berjalan kalau saya lihat nih. Kalau saya lihat di desain ya, eh, desain pakaian lah katakan misalkan kaos nih, saya juga pakai kaos nih. Ada desain seperti ini, deklarasi dibuatin sama anaknya Bu Rini. Nah, dengan hal-hal seperti itu sangat positif. Kepercayaan sudah terjalin. Kalau ingin ketemu kedua belah pihak, beda dengan Pak Ian ya tadi, mengikuti aja dah. Anaknya mau seperti itu kita lihat sampai mana yang penting kita doain. Kalau Bu Rini ingin jalur tengah antara ayah dan anaknya, ya ayah anak ya, berarti suaminya Bu Rini, kita lihat emang untuk desain pakaian itu memerlukan fokus sampai gak kuliah. Emang bisa sambil kuliah nggak? Terus jurusannya kan untuk menunjang desain ini harus kemana? Ada kan desainnya desain apa dulu? Ke fashion kah, interior kah, atau kemana? Coba diobrolkan. Siapa tahu anak akan tertarik. Oh iya ya, kalau kuliah di sana saya akan lebih banyak pengetahuan dan sebagainya. Dan untuk pekerjaan ini kan bisa di sela-sela perkuliahan. Kalau seandainya kekeh, kan ibu juga, Bu Rini juga nggak bisa kan ke suami. Udah, jangan kekeh, biarin gimana anak. Dan nggak bisa juga kan ke anak, ikuti. Nah, coba ngobrol dulu intinya. Intinya ngobrol dulu tujuan anak seperti apa, karena anak melihat prospek hari ini. Banyak dipercaya oleh teman-temannya. Gak tahu kan nanti ketika dia sudah tidak sekolah, fokus di bidang itu, apakah masih ketemu teman-temannya? Apakah link-link itu masih ada? Nah, kasih penjelasan hingga ketemu jalan tengah. Syukur-syukur ya bisa kuliah, bisa juga sambil bekerja membuat desain-desain itu. Memang sekarang untuk berbicara desain, jangankan untuk pakaian, kita bikin gambar-gambar aja, upload di mana bisa orang luar negeri yang beli atau bahkan dipromosikan bisa bisa laku gitu kan. Cuma kan nggak disaran, coba aja disaranin. Nah, kamu sudah pintar bikin desain dan sebagainya, kenapa nggak mau masuk ke misalkan apa ya, prodi desain untuk di fashion atau ke mana? Berarti dia sudah ada kemampuan di sana dan dia senang dengan hal itu. Berarti bisa jadi bakatnya di sana. Kalau minatnya udah jelas di sana, bakatnya mungkin di sana. Ketika mau dikembangkan lagi bisa tuh. Lewat apa? Tadi kuliah. Ditanya dulu itu Bu, ngobrol dulu enak sampai ada jalur tengah. Kalau belum ada misalkan, oke bertahan dulu misalkan tetap pengen seperti itu, ibu dan suami udah oke misalkan silakan. Tahun depan kalau Pengen mau kuliah udah. pengen ayahnya mah gini, Pak. Oke, kuliah boleh, kerja juga boleh, tapi harus ambil jurusannya agama. Saya juga bingung di situ. Oh, Kan pengennya di sana belum jadi ketemunya ya Bu? Belum ketemunya di di sana situ itu. belum ketemunya di situ. Iya. Ayahnya harus soalnya ayah dulunya gitu pernah pesantren nggak tamat. Jadi kerasa Ya. kecewanya itu sekarang jangan sampai anak Ya. ayah begitu gitu katanya. Nah, belum temu titik temunya itu dari situ. Kalau misalnya kerja Oke. is oke buat saya ya nggak apa-apa gitu. Udah gak ada masalah berarti ya Bu ya. Nah, itu yang ininya. Itu kan Ibu juga, coba gini dulu, juga ngobrol dulu. kasihan juga sih. Ngobrol dulu ke anak. Dek, kalau kuliah, kamu pengen jurusan apa? Siapa tahu dia nolak untuk kuliah itu karena harus ke bidang agama. Sedangkan passionnya dia, kalau dilihat dari ini, di desain kan, Dia pengennya gitu. passionnya. Nah, itu. Nah, berarti udah ketemu, bisa kuliah sambil bekerja. Tinggal tanya anak, nggak mau kuliah itu gara-gara apa? Apakah pure ingin bekerja atau prodi?
Kalau ternyata anak saya mah karena udah gak seneng di keagamaan karena di pesantren merasa cukup, saya pengennya di desain mau kuliah misalkan. Nah tinggal silakan ngobrol, mungkin ego ayah yang akan mundur atau apa. Karena biasanya yang terjadi kan seorang orang tua, apa yang gak tercapai harus tercapai sama anaknya kan. Apa yang gak tercapai dalam dirinya di anaknya harus tercapai. Sedangkan jangankan ya meskipun darah daging ayahnya, tapi kan ininya beda. Kepalanya hitam sama. Isi kepalanya berbeda anak muda dan orang tua. Punya keinginan masing-masing. Nah, itu harus tersampaikan dulu, Bu. Iya, Kalau udah tersampaikan. Ya paham lah iya. kalau gitu mah di di ayah udah nggak ada masalah di anak. Masalah di pemilihan prodi agama. Sedangkan Mm. ibu sendiri udah tahu belum anaknya passionnya di mana, maunya di mana. Harus ketemu dulu. Iya, iya. Itu. Iya, Kalau kata Bu Rinsun, apapun masalahnya tetap harus diajakin ngopi anaknya. Tidak harus Nah, dengan itu kopi, dengan yang belum makanan pernah kesukaannya itu juga boleh. Ngopi yang belum pernah itu ngopi. Kalau tidur Ya, bercanda bareng iya gitu ya, bareng. Tapi kalau ngopi-ngopi enggak. Soalnya Ayo, ayahnya jarang ngopi. ya. Enggak rokok juga. Tidak harus dengan kopi, dengan makanan kesukaannya juga boleh katanya. Misalkan dengan coklat, dengan apa. Yang penting relax dulu, ngobrol sampai iya, ego keduanya itu turun lah, turun. turun. Biarkan Dan dia ketemu ngobrol jalur berdua tengah. mungkin ya. Ya, begitu. Biar Jalan-jalan juga boleh, sambil healing juga boleh Bu Rini, Nah, diajak. kalau saya sambil bakso, sambil di makan Bandung, bakso. bakso seblak sih Ibu ya mah. Oke. Kalau saya Bu Rini di Bandung Tidak itu, menambahkan Pak dosen. di Bandung itu punya komunitas kopi kanseling. Wih, Di Bandung. Kalau gabung saya dong, gabung dong. selalu mencairkannya itu kalau di Bandung dengan ngopi, berkeluh kesah lah dengan satu komunitas itu, selesai. Biasanya ya dulu. Tapi kalau sekarang Iya. udah lama saya Bu Rina Bu Rinsun bukan ini, bukan gak boleh gabung, udah lama nih, gak pernah komunikasi lagi udah berapa tahun. Kalau dulu intens hampir tiap minggu kalau nggak di Sersan Bajuri di ini Bu, yang ya Sersan Bajuri cuma ada perum ke bawah tempat ngopinya itu atau di bengkel kopi di Lembang. Biasanya di sana Hmm. banyak kopi kanseling kita Wih, keluh kesah semua. mantap. Ya itu dengan Dingin-dingin. relax intinya dengan healing makan makanan yang kita senangi masing-masing. Insya Allah dengan sharing ada jalan. Insya Allah. Apalagi kita kan punya pembimbing, Iya. mursyidnya. Insya Allah semuanya akan Siap. diluluhkan. Keinginan orang tua tercapai, begitupun keinginan anaknya. Kayak gitu. Insya Allah Bu, insya Allah ada jalan lah Bu. Amin. Insya Allah. Pada paham orang tua dan anak. Insya Allah. Begitu. Ada lagi? Atau Ada cukup? Pak dosen, ada. Boleh, boleh. Sebelum jam 11 nih. Ya Silakan. sedikit aja. Tadi kan mengulas tentang cara menerapkan teori tabu yang dari kertas putih, gimana Tabula kita rasa. membentuk anak, iya Ya. gitu tabu rasa. Nah, yang ingin saya tanyakan gimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari sementara zaman sudah modern, anak itu udah maunya HP terus, nggak bisa lepas dari HP gitu. Nah, itu gimana tuh cara menerapkan dari teori tabu rasa tersebut untuk di kehidupan sekarang ini? Ya. HP paling gampang, Bu. Anak paling gampang apa sih paling gampang nempel dari HP kalau kita nggak ambil HP-nya ya. Nah, nangis diambil, nangis. Arahkan ke hal yang positif. Tontonan yang ditontonnya apa? Contoh gini, saya waktu anak saya juga sama, pengennya ke HP karena saya nggak nyalahin anak atau pengasuh atau siapa. Karena kesibukan saya sama istri, saya pergi jam setengah 7, pulang kadang jam 8, jam 9 malam, anak sering main HP. Pertama saya takut mata, karena HP itu kan radiasi ke mata. Saya beliin TV yang ada bisa masuk flashdisk kan. Dia seneng karena senangnya asal nonton aja. Saya waktu itu ingat yang saya tontonkan di TV tersebut untuk anak, sholawat akhlak apa ya yang lagi musim itu, Alahul Kahfi, sholawat Toriko, terus apa lagi lah. Saya putarkan itu, dia kan senang nyanyi, nyanyinya sholawat ke hal seperti itu. Terus berganti lagi, saya ingin mengenalkan dia tentang warna.
masukkan tontonan tentang warna ini, warna biru, ini warna apa. Cuma sayangnya waktu itu saya mengenalkannya bukan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris untuk warna. Sampai di TK dia nggak tahu warna biru dan merah. Dia tahunya blue dan red. Berhitung pun 1, 2, 3 dia nggak tahu. Tahunya 1, 2, 3 sampai 10. Nah jadi kalau memang dengan tontonan, tontonannya yang kita amati. Hmm. Tontonan yang ingin kita masukkan tontonan seperti apa. Kalau mau ke ranah agamis, tentang agama. Kalau meskipun anak itu sebetulnya banyak yang gak seneng. Senangnya itu kan kayak apa ya, tontonan-tontonan anak gitu. Yang kadang maknanya kurang. Bisa membuat Sakura. anak lebih liar. Iya, kalau anak aku nih senangnya Sakura kayak gitu. Aduh, Nah, yang gitu kita yang mengontrol karena anak yang tahunya yang dia senangi dia tonton. Sedangkan orang tua edukasi, kasih edukasi. Ini loh tontonannya. Bahkan kalau sudah bisa diambil HP-nya, nanti kan dikasih jatah. Kamu boleh main HP hari ini jam sekian, sisanya belajar. Bisa seperti itu. Karena orang tua kok yang membentuk. Jadi dalam bentuk ya tadi dengan teori tabula rasa itu ya kita yang membentuk. Kalau mau kita biarin saja dengan HP terserah tontonannya apa, ya itulah yang akan terbentuknya. Begitu. Bu Yeni pengen seperti apa anaknya, pengen bisa apa, tontonkan itu. Karena sekarang kan ya Bu Yeni dengan kesibukan, gak bisa kan? Harus seperti apa nih anak dididik diajarin nulis dan sebagainya kan waktunya terbatas. Tapi kalau dengan tontonan cepat sekali mendapatkan diserap oleh anak, tinggal kita pilih dan pilah tontonan yang edukasi. Murotalah misalkan. Anak saya dulu waktu usia 3 tahun udah sampai hafal beberapa surat. Bukan dengan membaca, karena anak belum bisa membaca Al-Quran, tapi mendengarkan murotal. Jadi ketika menginjak usia 5 tahun tuh dia sudah bisa membaca Al-Quran pada akhirnya. Karena dia sudah mendengarkan belajar Iqra 5 tahun bisa Al-Quran, sekarang sebentar lagi hatam di kelas 2 ini. Begitu. Itu berproses dalam penerapannya, silahkan orang tua yang lebih tahu apa yang akan dimasukkan ke anaknya. Ibarat kalau di zaman era seperti ini, anak itu seperti memori, kartu memori, SD card yang baru. Mau dimasukin apa tuh di sana? Kita yang memprogram, otomatis kan orang tua pengen yang terbaik. Kalau tadi kata Bu Rini, Pak Juandi, dan yang lainnya Pak Ian, pengen yang terbaik buat anak. Ya arahnya kemana yang terbaik. Tapi memasukkannya bukan dengan cara dipaksa, tapi dengan pendekatan konseling. Sudah mendapatkan dasar-dasar BPI, teori BPI, teknik BPI udah mendapatkan belum? sudah. Teori teknik BPI. Nah, itu kan banyak pendekatan. Kita pendekatannya dengan apa? Ini anak harus dengan apa? Kalau anaknya Bu Yeni misalkan harus dengan reward supaya dia mau belajar tapi kasih reward, kita siapkan reward. Yuk, kamu belajar dulu 1 jam. Misalkan belajar ngaji 1 jam. Nanti mama beliin es krim. Udah ada tuh es krim. Beres belajar, nih es krimnya. Jadi dia nanti akan mau dengan punishment and reward. Jadi dia mau, oh saya mending belajar nanti biar dikasih es krim. Atau ini mah perlu pembiasaan ya jelas ya untuk semua anak perlu pembiasaan. Nah, ketika menghadapi pembiasaan di behavior itu harus bagaimana? Kita kan harus menuntun, dibiasakan dulu. Kalau mau menggunakan pendekatan behavior. Toh Bapak Ibu sekalian pun semua untuk sampai saat ini, sampai titik ini, istiqomah dengan dikir 165 dengan behavior kan, pembiasaan, terbiasalah. Bayangkan orang pertama habis talqin dikir, terus nanti sholat yang berikutnya dikir nggak? Nggak tahu kan? Atau adapun dikir cuma 3, nggak diganti juga di waktu yang berikutnya. Tadi pembiasaan itu, kalau dengan behavior ya, membiasakan anak mengaji setelah maghrib aja sulit. Apalagi ginilah yang paling simpel tuh untuk behavior, pembiasaan yang kita harus bimbing terhadap semua, bukan hanya anak, peserta didik mungkin dan diri kita sendiri. Adan, bahkan sebelum adan udah wudhu. Begitu adan udah ada di atas sejadah. Itu kan dengan menggunakan pendekatan behavior. Maka kenapa jam 11 di Sirna Rasad sudah tidak ada perkuliahan. Jam 11 itu wudhu di masjid. Begitu adan udah di sejadah, bukan ngambil wudhu. Insya Allah anak Bapak Ibu tadi yang di Sirna Rasa ke rumah ketika diawasi oleh orang tua, dia udah mau adan ambil wudhu bareng-bareng dengan kita. Begitu adan,
kita udah di sejadah, insya Allah akan istiqomah terbawa di dalam memorinya sampai kapanpun. Kan itu behavior. Nah, di behavior ada teknik apa lagi? Silakan bisa menggunakan itu untuk menerapkan atau mencoreti atau menggambari si kertas putih itu, Bu Yeni. Oh, ini mah anak harus humanistik, ini harus dengan psikoanalisis, trait and factor dan sebagainya. Kita terapkan pendekatan itu, insya Allah. Apalagi Bu Yeni eh, guru BK ya, di sekolah kan bisa bisa oh anak anak yang ini mah ketika behavior pembiasaan agak dipaksa itu malah melawan. Jangan dengan itu dong. Ada humanistik. Humanistik seperti apa? Mulai senyumnya kita harus bagaimana? Maka kenapa di prodi ini kita harus bisa senyum? Senyum konselor tuh, Bu Rina langsung senyum. Bu. Jangan ditutupin, gak boleh ditutupin. Harus senyum, menyejukkan. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan. Gitu. Nice. Begitu, mungkin ya udah jam 11, saya takut kena semprot pangresabah nanti jam 11 masih ngajar. Harus sudah pada ke masjid katanya jam 11 itu. Ya, terima Gimana? kasih Pak Dosen, terima kasih. Sama-sama, masjidnya ke masjid masing-masing aja ya, nggak Sharing. usah ke masjid kampus. Begitu mungkinnya sedikit sharing dari saya. Saya bukan bermaksud menggurui karena Bapak Ibu sekalian di sini sudah lebih paham. Kita mungkin sedikit sharing saja. Hanya mungkin di kampus ini kita agak berbeda status ya. Saya dosen Bapak dan Ibu mahasiswa. Cuma ilmu insya Allah Bapak Ibu lebih hatam dan kita sifatnya sharing. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Sampai ketemu di 2 minggu lagi ya. Minggu depan. Ya untuk nih untuk yang pas saya nggak tatap muka seperti ini mau dengan seperti kemarin atau mau tugas atau mau di mix. Ikut Yang aja banyak gimana tugas baiknya juga. aja, gimana Pak Ah dosennya. iya gimana baik Ya, ya. ikut baiknya aja Biar Pak dosen. biar Siap nggak jenuh, siap. di mix aja, di mix aja. Ya siap nanti kalau mungkin Di materi mix kayak es krim. kayak es krim kayak mixu ya. Nanti Harus atau mungkin tugasnya gitu. Yang penting jangan terlalu berat ya. Saya juga paham lah. Terima kasih. Iya Kita akhiri. betul, jangan berat. Alhamdulillah. Adalah Fadlan nala ibadi. aminin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak dosen.